seberapa besar yang Anda sadari bahwa kemenangan itu sudah kita dapat. Hal ini luar biasa, boleh setiap kita yang menjadi anak-anak yang boleh percaya kepada Bapa. Bukan kebetulan kita menikmati setiap kemenangan, bahkan tema bulan ini adalah hadirnya penolong. Bagi saya bukan hanya mukjizat, tapi benar-benar suatu anugerah. Kita masih terus didampingi sampai sekarang, ya. Seperti biasa Bapak Ibu, saudaraku, ambil posisi yang paling enak, paling nyaman. Tidur boleh. Siapa tahu di rumah nggak bisa tidur. Ya. Yuk kita buka Alkitab kita buka Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Mungkin ada yang sudah buka? Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Temanya, perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya penuh sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Amin. Kok gak yakin gini loh ceritanya? Apa terlalu sering dengar cerita ini? Saudara, bersyukurlah kita masih bisa menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Saya berkhotbah dengan judul hadirnya penolong dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Anda terlalu sering dengar ceritanya atau membacanya. Bahkan kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu Pastor Iwan juga posting mengenai perkawinan di Kana. Saya sejujurnya sampai gelagapan. Saya sejujurnya mempersiapkan khotbah ini sudah hampir 2-3 minggu. 2-3 minggu ya? Ya benar, minggu pertama Pastor Irwan, 2 minggu lah. Saya berdoa, Tuhan apa sih yang mau disampaikan kepada jemaat di GKI Home? GKI Home ini lebih kental suasana keluarganya ya. Dari awal keluarga ini dahulukan. Ini satu visi apa yang saya terima, bahwa setiap pelayanan dari saya setidaknya atau seharusnya keluarga dulu baru boleh keluar. Karena banyak di luar sana yang hebat kelihatannya tapi keluarganya mohon maaf agak berantakan. Ya, hari ini bicara hadirnya penolong di dalam kehidupan keluarga. Selalu keluarga. Esensi dari penciptaan dari awal, Tuhan itu rindu ada keluarga. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang takut akan Tuhan. Dari Adam, Hawa, sampai seterusnya.
yang dirindukan Bapa di surga adalah keluarga. Hari ini bicara hadirnya penolong dalam kehidupan, salah satunya adalah keluarga. Ini bukan KKR keluarga ya, nanti ada waktunya kok. Tenang aja, ya. Semangat nggak nih? Jangan lesu kalau ngomongin keluarga pada nunduk aja, saya jadi bingung nih, keluarga ada apa ini? Jangan-jangan baru ribut lagi, ya. Keluarga itu ada anak, pasangan suami istri, bahkan tetangga. Lebih lebar lagi RT, lebih lebar lagi RW, bahkan paling besar negara dan dunia. Makanya ada lagu sekolah minggu, kita saudara dalam nama, saya sampai lupa. Dalam Yesus, maksudnya begitu, cuman kok gak ada yang nyaut, saya jadi bingung. Saya udah lempar bola, cuman gak ada yang nyaut gitu loh. Aduh, ini loh, kelihatan loh. Ini semangat, coba saya tas kiri kanan dulu deh, semangat dulu. Aduh, jangan, diam ini Pak Robi ngomong apa. Saya udah lempar gak ada yang nyaut, aduh. Ya, saudara, semangat. Semangat dong, kiri kanannya bilang semangat, jangan suruh kerja pengennya pulang pengennya kerja pengennya pulang. Ini juga ibadah, bilang di rumah pengen ibadah, sudah di gereja pengennya pulang, gimana? Ya, saya lihat tambang-tambangnya nih, waduh. Ya, yuk. Masalahnya di dalam kehidupan keluarga, khususnya penolong, itu banyak sekali yang kita tidak merasakan anggur baru. Benar gak? Anggur baru, berkat baru. Kenapa sih? Ada 5 hal yang boleh kita belajar dari kisah perkawinan di Kana. Yang pertama, syarat dalam pernikahan Kristen itu ada yang namanya kita harus melibatkan Tuhan ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus diundang ya. Pada hari yang ketiga, Yesus diundang. Ini rata-rata orang Kristen pasti nikahnya di gereja ya. Ya, di gereja pasti ngundang gembala ya. Pasti ditabiskan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus jadi suami istri. Mengundang ya. Tapi kenapa banyak kehidupan orang Kristen, khususnya di luar sana, banyak selalu tidak mengalami yang namanya anggur. Yang pertama, karena mereka tidak pernah menyadari bahwa Yesus sudah hadir. Layaknya perkawinan Kana. Waktu kehabisan, bingung gak mereka sebenarnya? Padahal ada Tuhan Yesus. Padahal ada penolong. Tapi mereka tidak pernah menyadari. Poin pertama, kita gak pernah menyadari bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak besar saudara kalau dalam kesulitan. Yang di pikiran pertama kita pasti takutan. Padahal kita yakin berdoa berangkat kerja kita berdoa dulu. Nikah bawa nama Tuhan. Usaha berdoa dulu. Tapi waktu tidak laku, waktu ada masalah, kita gak pernah menyadari. Seperti pemimpin mempelai tidak pernah yakin dan percaya ada Tuhan. Benar gak ya? Kita ini sering gak sadar. Poin pertama itu kita gak pernah ngalami anggur baru. Kenapa? Kita gak nyadari bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Bahkan ada di samping kita untuk tolong kita. Seberapa besar masalah Anda harus sadari. Kalau Anda sudah libatkan Tuhan, Tuhan itu menunggu action kita. Kadang-kadang otak kita, pemikiran kita yang ambil alih semuanya. Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di depan pintu. Tuhan ketuk, kalau gak dibuka, dia gak membuka. Kalau Tuhan gak disuruh masuk, dia gak masuk. Apalagi dia makan bersama kita. Kadang-kadang kita lupa. Cuman Tuhan udah ketok-ketok, kita gak buka-buka. Sudah dibuka, dicuekin aja. Coba sadarilah. Sadarilah kalau Anda ingin menerima anggur baru, dimanapun Anda ada, baik di rumah, pekerjaan maupun aktivitas Anda, sadari bahwa Tuhan itu ada. Ya, seperti
perkawinan di Kana ini. Tahu nggak deh? Pusing loh. Ini pesta kalau diceritanya adat Yahudi itu 7 hari. 7 hari. Ini baru hari ketiga sudah kehabisan. Ya, itu poin pertama. Poin pertama, harus sadar bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana Pak? Saya nggak mungkin paksa pemikiran saya ke Anda. Bagaimana menikmati Tuhan? Seperti halnya saya penginjilan. Bagaimana saya memberikan pengertian Tritunggal kepada orang yang saya injili? Saya harus paksakan kehendak saya, harus terima Tritunggal. Enggak. Biarin Anda sendiri menikmati, menyadari bahwa Tuhan itu ada. Ya. Kalau kemarin kita cell group bicara mengenai kasih Allah. Seperti matahari yang bersinar. Dia tidak pernah terlambat. Tapi sinar matahari itu bukan untuk kita doang ya. Tapi untuk seluruh orang. Tinggal bagaimana kita menikmatinya. Hari ini Tuhan katakan, saya ada di samping Anda. Bertanya, katakan, yakin bahwa Tuhan ada dalam setiap masalah kita. Jangan lagi takut, hadapi. Tuhan tuh pasti cari jalan keluar. Sadar, ya, lihat kiri kanannya, tepok, sadar. Ya, masalahmu, perkaramu itu masalah biasa. Tapi ada Tuhan yang luar biasa yang mau menjadi kita lebih dari pemenang. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cerita ini siapa yang tahu duluan bahwa Yesus sanggup untuk merubah air jadi air anggur? Hah? Ibunya ya, mamanya. Kenapa? Karena Maria tahu siapa Yesus. Tapi kita kadang-kadang hanya tahu, oh ada Tuhan. Tapi kalau ada masalah, ngeluh terus. Bagaimana merasakan Tuhannya? Sadar aja enggak sadar, apalagi yakin Tuhan bisa tolong. 30 tahun mamanya bareng sama Tuhan Yesus. Ini kan tanda pertama ya. Hitung-hitung umurnya Tuhan Yesus 30 tahun ya. Pertama kali pelayanan. Ya. Mamanya yakin banget bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan sesuatu yang besar. Tapi kita, berapa tahun kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi selalu bilang Tuhan gak sanggup. Usaha kita yang duluan, baru usahanya Tuhan. Baru. Tolong koreksi, saya juga belajar. Kadang-kadang daripada sebagian banyak dari kita selalu bilang, nanti deh Pak, saya dulu. Otak kita yang berpikir, benar apa betul? Betul. Benar apa betul? Tapi kalau orang Kristen bilang banyak kan benar. Karena gak ada kebetulan di dalam hidup ini, yang ada kebenaran. Benar ya? Makanya kalau ditanya benar apa betul, benar dong, jangan betul. Ya, hari ini kita belajar. Ya, yakin dan percaya, jadilah seperti ibu Tuhan Yesus. Yang tahu, sanggup. Jangan lagi kalau ada begini, datangnya usaha sendiri. Sampai ujung-ujungnya baru angkat tangan. Salah Pak? Enggak salah. Tapi kita harus bisa dewasa lagi, lebih lagi. Yakin dan percaya gitu loh. Dikatakan ini yang pertama kali. Tanda yang pertama kali dibuat. Kenapa Ibu Maria bisa yakin Yesus merubah. Memberikan yang terbaik. Iya kan? Benar gak? Hari ini sama-sama kita belajar bahwa Tuhan sanggup merubah yang tidak ada apa-apa menjadi luar biasa. Amin. Itu loh penolong dalam kehidupan kita. Bukan lagi masalah keluarga lagi, tapi seluruh kehidupan kita. Tuhan tuh mau kita sadar, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Amin. Ya. Kok letih lesu gini sih? Hah? Ya. Semangat. Hah? Masa gak semangat sih? Saya jangan dipikir saya gak ada masalah, banyak. Tapi tetap semangat. Karena saya yakin dan percaya Tuhan kita lebih besar. Amin. Ya.
Yang ketiga, cepat aja kita. Saya tahu muka-muka letih ini. Hah? Kenapa kita tidak pernah merasakan anggur baru dalam setiap kehidupan kita? Karena kita merasa nggak butuh. Benar nggak sih? Yang care, yang selalu pingin air menjadi anggur, yang selalu ada tanda-tanda, ini Ibu Maria. Bahkan Tuhan Yesus bilang, waktunya belum tiba. Sampai sedemikian butuhnya gitu loh. Tapi yang punya hajat, emang mikirin. Benar gak sih? Gak pernah mikirin. Yang mikirin orang lain. Saudara, hari ini kita belajar untuk sadar bahwa segala sesuatunya kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Butuh Tuhan yang kayak mana, Pak? Semua hal kita butuh Tuhan. Jangan kalau ada masalah kecil terus Anda merasa bisa menyelesaikan, saya nggak butuh Tuhan. Salah besar. Masalah bagaimanapun kita tetap butuh Tuhan. Ya, butuh Tuhan. Bilang sama diri sendiri, gak usah ke orang lain. Saya butuh Tuhan. Ya, jangan sombong. Anda boleh cantik, Anda boleh kaya. Tapi kalau Tuhan gak berkenan, selesai. Amin. Ya, butuh Tuhan. Pak, bagaimana caranya? Ngadu, berdoa, minta tolong. Jangan diam aja. Udah gak punya apa-apa. Udah gak bisa apa-apa. Terus kita sombong. Banyak sekali dari kita gara-gara masalah ini, kita merasa, aduh, apalagi kalau doanya gak terjawab ya. Udah kayaknya gak butuh deh, terserah deh Tuhan mau gimana. Benar gak? Ini loh, poin di sini harus kita tahu, butuh. Butuh, bukan sekedar hanya butuh, benar-benar butuh. Bukan betul-betul butuh ya, benar-benar butuh. Amin. Ya, saya di sini nggak menghakimi kok saudaraku. Sama-sama kita belajar. Dari kisah yang simpel ini banyak pelajaran yang luar biasa. Mungkin orang baca dari Kejadian sampai Wahyu panjang banget. Tapi kalau belajar dari pasal ini, Anda sangat-sangat dimengerti bahwa Tuhan pingin sesuatu itu indah bersama Tuhan. Jangan lagi kita terlena, jangan lagi kita bilangnya percaya, tapi kita selalu berpikiran dengan otak kita. Yuk, katakan saya butuh Tuhan. Pak, bagaimana caranya? Yang saya katakan, berkata-kata, berbicara sama Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan berbicara dengan Anda. Bagaimana caranya? Anda yang bisa menikmati. Bisa lewat hamba-hamba Tuhan. Bisa lewat khotbah ini. Bisa pun lewat tetangga Anda. Atau siapapun orang yang Anda tidak pernah pikirkan. Tuhan akan beri jawaban. Yang penting kita bilang, saya butuh Tuhan. Amin. Amin. Jangan bilang gak butuh lah. Butuh. Rugi banget. Tuhan tuh sudah buka hati. Ya, di Wahyu 3 ayat 20 katakan ya tadi. Itu action kita bagaimana. Jangan sampai Tuhan yang mau nolong kita dicuekin. Nanti kalau sudah parah aja, baru ingat Tuhan. Bilang, senang, suka, duka, ikut Tuhan. Saya tetap butuh Tuhan. Apapun itu. Amin. Amin. Ya, semangat ya. Semangat. Iya dong. Hari ini bilang, butuh Tuhan, butuh Tuhan. Ini saya takut, saya biasa gebrak-gebrak ini loh, mimbar. Ini takut jomplang ke depan. Ya. Baru 3 nih. Tapi tampangnya begini aja. Tampangnya takut dihakimi, takut dimarahin. Simple. Saya selalu ngajarin, saya selalu berkhotbah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sama-sama kita belajar dari kehidupan setiap kita. Karena setiap hidup itu ada porsinya masing-masing.
Bagaimana Anda menyadari, bagaimana Anda membutuhkan, bagaimana Anda melakukan. Hari ini Tuhan baru bilang 3. Biar apa? Anggur yang baru itu tercurah dalam setiap kita. Ya. Mau lanjut gak nih? Hah? Benar nih? Yang keempat. Jangan pernah membatasi kuasanya Tuhan. Amin. Pernah nyangka gak air jadi air anggur? Banyak orang di luar sana air jadi anggur. Salah. Yang benar air menjadi air anggur. Ya, kalau air jadi anggur, buahnya dong. Hah? Ini air menjadi air anggur. Tuhan itu memberikan sesuai dengan porsinya kita. Yang dibutuhkan anggur, dia kasih anggur. Mungkin kalau waktu itu airnya habis, anggur jadi air kali. Ya, tapi ini air jadi anggur, biar lebih keren. Banyak dari kita selalu meminta atau mohon itu yang berlebih. Tidak sesuai porsinya. Tuhan itu, kalau kasih pertolongan itu enggak terbatas caranya. Bahkan hasilnya itu di luar pemikiran kita. Tapi ingatlah saudaraku, bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat kita. Jangan terlalu mengada-ngada, Tuhan kok begini sih, begitu sih. Even kelihatannya gak sesuai dengan kemauan kita, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Benar gak sih? Ya, kalau air jadi air anggur itu jadi yang terbaik buat pesta pernikahan. Begitu juga dalam keluarga Anda, begitu juga dalam pekerjaan Anda, bahkan di setiap aktivitas Anda, Tuhan pasti berikan yang terbaik sesuai seporsi yang Anda perlukan. Jangan minta lebih. Pak, kok jangan minta lebih sih Pak? Karena tanggung jawabnya akan lebih juga. Saya selalu bercerita kepada anak-anak, Pak, jadi orang kaya boleh nggak? Boleh. Boleh banget jadi orang kaya. Tapi ingat, pertanggungjawabannya lebih besar dari orang yang kekayaannya di bawah kita. Kenapa? Ada cerita orang kaya susah masuk surga. Benar gak sih? Ya, pertanggungjawabannya itu. Enak itu sesuai porsinya kita. Kata orang sana, yang penting cukup Pak. Mau kemana-mana cukup. Mau makan ayam goreng cukup 1 ekor. Yang penting banyak rempah-rempahnya ya Pastor. Ya, mau minta apapun yang penting cukup. Yang berlebih itu yang repot. Berlebih kalau tidak pernah dibagikan. Aduh sedih saya. Makanya bagaimana arti memberi sedikit menceng ya. Yuk sama-sama ikut aktif dapur umum di gereja. Bagaimana Anda bisa memberi, menikmati. Banyak orang tidak tahu artinya memberi karena mereka nggak tahu bagaimana caranya memberi. Bahasa Pak Robi bulet-bulet saja. Tapi hari ini sama-sama kita belajar. Ya. Jangan pernah membatasi kuasanya Tuhan dalam bekerja. Even dalam rumah tangga kita maupun dalam pekerjaan kita. Saya nggak tahu anak-anak muda ini udah pada punya pasangan apa belum. Jangan sampai galau ya. Gara-gara cari pasangan gak dapet gitu loh. Ya, jangan pernah membatasi kuasanya Tuhan. Kalau besok-besok ada orang tua yang ngenalin, jangan nolak. Ya, siapa tahu itu sejalannya Tuhan. Nah, ya, kok pada ketawa sih? Saya nggak pernah tahu loh. Ya, saya ngalir aja. Ya, hari ini Tuhan bicara, jangan pernah membataskan kuasanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kok aminnya gitu sih? Ayo dong, semangat. Ya. Jangan pernah batasi kuasanya Tuhan. Kadang-kadang kita ini terlalu berpikiran apa yang ada di otak kita. Tapi Tuhan tuh punya, tahu hati kita maunya apa dan sesuai. Ya. Mohon maaf, mungkin di sini ada yang dagang. Tuh, tiap hari pingin doa, Tuhan laku. Tapi sekali laku protes. Tuhan capek. Aduh.
Dulu minta laku, sekarang sekali laku yang antri banyak capek. Repot ya. Makanya itu minta sesuai porsinya Tuhan, jangan porsinya kita. Kalau manusia itu pasti kekurangan, pastinya kurang itu. Bukan dasarnya, memang begitu. Hari ini bilang, ayo Tuhan, mohon ampun. Kalau sekarang saya mau Tuhan yang beri. Ya, jangan minta Tuhan, maunya saya begini. Untung ini 6 ini loh, 6 tempayan loh. Sesuai yang Tuhan beri loh. Benar nggak? Padahal ceritanya masih ada 3 hari lagi. Kalau ngomong 4 hari lagi pesta ini. Tapi Tuhan kasih 6 tempayan. Supaya apa? Biar cukup. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena esok ada usahanya sendiri. Tuhan mengajarkan sama kita. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu membatasi kuasanya Tuhan. Aduh, cerita ini kalau Anda nanti kalau kurang puas, baca di rumah. Pelan-pelan resapi. Tuhan bicara apa sama untuk Anda dalam cerita ini. Saya sungguh-sungguh diberkati. Begitu banyak hal yang dibukakan dalam setiap kehidupan dalam cerita ini. Makanya rajin-rajin baca Alkitab. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 tolong dicatat. Dicatat. Jangan diingat. Banyak dari kita sok ingat, tapi waktu ditanyain lupa. Tapi kalau dicatat pasti ingat. Kenapa? At least kalau lupa bisa baca. Benar nggak? Ya, hari ini belajar mengenai hadirnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatasi kuasa Roh Kudus. Jangan membatasi kuasanya Tuhan untuk bekerja dalam setiap kita. Amin. Ya, saya lihat di sini Anda banyak perkara. Tapi ingatlah, perkara Anda itu perkara biasa. Itu yang keberapa? 4, tandanya dicatat. Saya selalu bilang dicatat. Yang kelima. Yang kelima, yang tidak bisa membuat kita merasakan anggur baru dalam setiap kehidupan kita, rasa khawatir. Amin. Amin. Benar gak sih? Kalau Anda sudah khawatir, pemikiran kita ini kayak gak bisa mikir, tau gak? Benar gak? Gak usah jemaat di sini, jemaat di rumah pun begitu. Kalau udah ngomong khawatir, rasanya takut aja. Harusnya bisa melangkah A, B, C karena khawatir. Takutnya begini. Apa yang dikerjakan? Gak ngerjain apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Di setempat aja. Kenapa? Karena khawatir. Amin. Jangan lagi khawatir. Biar Anda bisa merasakan anggur baru di rumah Anda. Hal-hal yang luar biasa Anda akan nikmati. Jangan lagi khawatir. Benar ya? Saya sekali lagi mohon maaf. Sama-sama belajar untuk memahami apa sih fungsinya kuasa Roh Kudus itu, hadirnya Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Kalau minggu kemarin, 2 minggu berturut mengajarkan fungsinya secara detail, hari ini prakteknya. Ya, nggak usah lihat orang lain kiri kanan, benar nggak ya Pak Robi ngomong gitu? Gara-gara saya khawatir besok makan apa, nanti bagaimana, nanti ini ya, aduh, ujung-ujungnya nggak ada yang terjadi, terkukung, nggak bertumbuh, apalagi itu banyak deh gara-gara khawatir. Ya, bilang sama diri kita, saya nggak akan khawatir lagi. Ya, jangan khawatir lagi. Kalau Anda ingin menikmati anggur baru dalam keluarga Anda, dalam kehidupan Anda, jangan pernah khawatir.
Pak Robi mah enak ngomongnya. Gampang banget ngomongnya Pak. Enteng banget buat ininya omongannya. Saya hanya bisa men-challenge Anda. Tuhan Anda sama Tuhan saya sama enggak? Kalau Tuhan Anda sama Tuhan saya sama, kalau saya saja bisa, Anda pasti bisa. Kecuali Tuhan kita beda. Saya hanya bisa men-challenge Anda. Berani gak berkata-kata saya tidak khawatir. Apapun keadaan kita hari ini, ingat Tuhan ada di sekitar kita. Tinggal kita sadari. 5 hal tadi yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa menikmati apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, jangan lagi khawatir ya. Besok-besok kalau khawatir ingatnya, jangan ingat Robi. Ingatnya firman Tuhan. Ntar saya lagi gara-gara Robi, ingatnya Pak Robi. Ada apa Pak Robi? Enggak, ingatnya firman Tuhan. Jangan dibalik, saya juga ingatnya firman Tuhan. Ya, semangat. Saya hanya bisa men-challenge Anda untuk mau melakukan lebih. Biar setiap dari kita punya anggur baru dalam keluarga kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam pergaulan kita. Apapun itu, Tuhan mau benar-benar. Jangan cuma ngelibatin Tuhan, terus Tuhannya dicuekin. Seperti pernikahan di Kana ini. Hanya ngundang keluarganya Tuhan Yesus. Tapi gak pernah bertanya. Seakan-akan tidak perlu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar libatkan sepenuhnya. Jangan lagi separuh-separuh. Jangan lagi tanggung-tanggung pas ada masalah ini aja baru ingat Tuhan. Semua ingat Tuhan. Tuhan mau benar-benar dilibatkan. Jangan lagi pemikiran kita membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan. Jangan lagi. Sehingga Anda akan mengalami kekuatan. Anda akan jadi kepala bukan ekor. Anda akan jadi pemimpin, pemenang, lebih dari pemenang. Kalau Tuhan ada beserta kita. Ya. Demikian khotbah saya siang hari ini. Biarlah kita ingat bahwa 5 hal ini yang membuat kita tidak pernah merasakan hadirnya kuasanya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu ada. Kita merasa tidak butuh. Kita membatasi kuasa Tuhan. Kita nggak yakin. Bahkan yang terakhir karena kita khawatir. Biarlah pembelajaran siang hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan rindu bekerja bergandengan tangan sama Tuhan. Sama-sama untuk melangkah lebih hebat lagi.